Siswa-siswi kelas 7 SMP Kristen 5 Bandar Lampung, selamat datang di kelas Ilmu Pengetahuan Sosial bersama Ibu Yana. Materi kita hari ini adalah letak dan luas Indonesia. Sedangkan submateri kita hari ini adalah pemahaman lokasi melalui peta. Kalian bisa mengamati materi hari ini melalui buku paket kalian masing-masing dari halaman 7 sampai dengan 14. Berikut ini adalah peta dari negara Indonesia. Pengertian peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Komponen penyusun peta. Komponen penyusun peta ada 8, yaitu judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Mari kita membahasnya satu persatu. Yang pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta, peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka, isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia, berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari judul peta, yaitu peta Provinsi Bali. Untuk itu, materi yang ada di dalamnya adalah mengenai informasi tentang Provinsi Bali. Yang kedua adalah skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi dua, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka, misalnya 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya di belakang angka, berarti satuan yang digunakan adalah sentimeter. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Yang kedua, skala garis. Skala grafis atau garis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Berikut adalah gambar dari contoh skala garis atau grafis. Komponen yang ketiga adalah orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Di bawah ini ada beberapa gambar yang merupakan contoh dari orientasi utara. Komponen yang keempat adalah simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Simbol peta terbagi menjadi: yang pertama, simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar.
gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Berikut adalah gambar dari contoh simbol titik pada peta. Yang kedua adalah simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu atau tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Di bawah ini ada contoh yang merupakan gambar dari simbol garis pada peta. Yang ketiga adalah simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru. Jalan diberi warna merah. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur, dari biru terang ke biru gelap. Kalian bisa mengamati simbol warna pada peta dengan mengamati gambar pada materi tersebut. Yang keempat, simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dengan bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Komponen selanjutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Komponen yang keenam adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Berikut ini adalah contoh inset peta dan juga garis koordinat. Kalian bisa mengamatinya. Selanjutnya adalah legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Komponen yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Sekian materi kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti materi hari ini. Jangan lupa mengerjakan dan mengumpulkan tugas hari ini melalui Google Classroom. Tetap sehat dan tetap semangat ya. Tuhan memberkati. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.